Ada ancaman mengerikan bagi laki-laki yang memiliki sifat dayuts. Apa itu? Dayuts adalah laki-laki, baik itu ayah, suami, abang atau adik laki-laki yang tidak memiliki rasa cemburu, perasaan terusik jika anggota keluarga yang menjadi tanggung jawabnya melakukan perbuatan maksiat dan haram. Dia membiarkannya dan sama sekali tidak memperbaiki atau memberi nasihat. Itulah laki-laki dayuts yang diancam dengan diharamkan surga baginya. Sebagaimana diungkapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, 3 golongan yang Allah mengharamkan surga atas mereka: pecandu bir, anak yang durhaka kepada orang tuanya, dan dayuts yang membiarkan kemaksiatan pada istrinya, keluarganya. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Istilah dayuts sendiri tidak dikenal oleh bangsa Arab pra-Islam. Kata dan istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama menafsirkan istilah dayuts sebagai seseorang yang tidak memiliki perasaan cemburu karena iman terhadap ahlinya, istri dan anak-anaknya. Di zaman sekarang, kemunculan para dayuts ini seperti tidak terbendung. Mereka adalah suami-suami dan atau bapak-bapak yang sangat permisif. Banyak contoh kemunculan dayuts ini, seperti diungkapkan Ustadz Dr. Raihanul Bahran dalam laman dakwahnya. Berikut di antaranya. 1. Suami tidak cemburu jika istrinya berpakaian ketat dan membuka aurat. Kecantikannya dinikmati oleh semua mata laki-laki. Ia membiarkannya dan tidak menasehati serta memperbaiki istrinya. 2. Ayah membiarkan putrinya pacaran dan dibawa kemana saja dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Padahal kehormatan putrinya harus ia jaga sampai diserahkan pada suami yang bertanggung jawab kelak. Ia membiarkan putrinya terjerumus dalam zina dan tidak menasehatinya. 3. Suami membiarkan istrinya foto selfie dengan gaya centil apalagi membuka aurat, dan bisa menjadi fitnah ujian bagi laki-laki yang melihatnya. Ia tidak cemburu jika ada laki-laki yang puas memandang, bisa dengan bebas stalking akun istrinya karena banyak foto-foto. Bahkan bisa jadi ada laki-laki lain yang menyimpan dan mengkoleksi foto istrinya. 4. Secara umum membiarkan terjadi maksiat dalam keluarga tanggung jawabnya dan ia tidak cemburu ataupun terusik sedikitpun. Begitu murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dayuts ini dikarenakan dia turut memberikan kontribusi terhadap semakin meningkatnya perceraian, yang diakibatkan perselingkuhan, terjadinya perilaku seks pranikah yang dilakukan putri-putri mereka yang masih remaja dan lain sebagainya, yang ironisnya terjadi di rumah mereka sendiri. Munculnya dayuts bisa disebabkan oleh banyak faktor, misalnya, yang banyak terjadi di kota-kota besar seperti di Jakarta, adalah suami dan atau bapak mengizinkan pria dewasa yang bukan mahram masuk ke dalam rumahnya untuk memperbaiki listrik, AC dan peralatan lainnya, memasang instalasi baru, peralatan baru atau kepentingan lainnya sementara suami dan atau bapaknya tidak ada di rumah sedangkan di rumah hanya ada istri dan atau anak-anak remaja putrinya, membiarkan istrinya keluar rumah tanpa seizin suaminya, membiarkan aurat istri dan anak-anak remaja putrinya terbuka dan menjadi tontonan orang lain yang bukan mahram, mengizinkan pria dewasa yang bukan mahram menjadi pekerja atau pembantu rumah tangga yang bebas beraktivitas di dalam di rumahnya, dan membiarkan teman-teman pria dari remaja-remaja putrinya untuk datang ke rumah di saat bapaknya tidak ada dengan alasan mengerjakan pekerjaan rumah. Dayuts adalah membiarkan maksiat terjadi dan tidak ada rasa mengingkarinya, ungkap dai asal Yogyakarta ini. Padahal para ayah atau suami adalah pemimpin bagi para wanita dan dalam rumah tangga. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka laki-laki, atas sebahagian yang lain perempuan, dan karena mereka, laki-laki, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Quran Surah An-Nisa, ayat 34. Setiap suami sebagai kepala rumah tangga akan ditanya di akhirat mengenai perbuatan anggota keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Jika istri bermaksiat, maka suami juga akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak, ungkap dai yang juga seorang dokter ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang yang dipimpinnya.
Pemimpin negara adalah pemimpin dan ia akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Seorang wanita adalah pemimpin bagi anggota keluarga suaminya serta anak-anaknya dan ia akan ditanya tentang mereka. Seorang budak adalah pemimpin atas harta tuannya dan ia akan ditanya tentang harta tersebut. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah di dalam kitab Al-Kabair mendudukan suami dayus termasuk dosa besar ke-34. Sedangkan dosa besar itu akan membinasakan pelakunya dengan ancaman azab diharamkan baginya surga. Kenapa ancamannya begitu mengerikan? Hal ini karena kedudukan dan peran seorang suami di dalam rumah tangganya cukup berat di antaranya. 1. Menjadi pemimpin yang bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari, bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." Imam, kepala negara, adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rumah tangga TSB. Hadis riwayat Bukhari. 2. Suami sebagai penyelamat keluarganya dari siksa api neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai perintah Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Quran Surah At-Tahrim ayat 6. 3. Suami harus mawas diri bahwa istri dan anak-anaknya dapat menjadi musuhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta dan anak-anakmu melalaikan kamu daripada memperingati Allah. Barang siapa berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi." Quran Surah Al-Munafikun ayat 9. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, tahun 1301 sampai tahun 1372 Masehi, menafsirkan ayat ini makna, menjadi musuh bagimu, adalah melalaikan kamu dari melakukan amal soleh dan bisa menjerumuskanmu ke dalam perbuatan maksiat kepada Allah Ta'ala. Kitab Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 4 halaman 482.